warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Rifki Muhammad Akbar. Akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Perencanaan Dinding Geser pada Gedung Laboratorium Teknik Kimia 15 Institut Teknologi Bandung. Hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu seperti yang kita tahu Indonesia terletak di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, sehingga berisiko tinggi untuk terkena gempa. Nah, yang seperti kita tahu juga, gempa dapat menyebabkan kerusakan terhadap bangunan-bangunan yang ada, terutama bangunan gedung. Nah, Gedung Laboratorium Teknik Kimia 15 ITB sendiri adalah bangunan 11 lantai yang menampung aktivitas riset dan peralatan sensitif. Oleh karena itu, diperlukan sistem struktur yang andal untuk menjamin keselamatan dan keutuhan bangunan selama dan pasca gempa. Nah, di sini permasalahannya, sistem struktur konvensional atau yang seperti kita tahu sistem struktur yang terdiri dari kolom, balok, dan pelat, dan lain-lain memiliki keterbatasan. Rangka momennya bisa saja mengalami simpangan yang besar saat terjadi gempa. Nah, sementara untuk struktur yang hanya dinding gesernya saja, mungkin saja akan terlalu kaku untuk bangunannya sendiri. Nah, tujuan dari penelitian ini sendiri adalah menganalisis perilaku struktur gedung dengan menerapkan sistem ganda. Sistem ganda sendiri merupakan kombinasi dari sistem rangka yang tadi dijelaskan, yaitu kombinasi rangka momen dan dinding geser. Tujuan penelitian ini yang selanjutnya adalah merencanakan dimensi dan penulangan dinding geser yang memenuhi standar. Metode yang digunakan untuk penelitian ini sendiri adalah pemodelan struktur menggunakan software ITAPS 2018 dengan menganalisis respons spektrum berdasarkan SNI 1726 tahun 2019 dan SNI 2847 tahun 2019. Nah, ini merupakan hasil pemodelan dari software ITAPS tadi, di mana bangunan sudah dipasangi dengan dinding geser. Lalu untuk hasil kinerja strukturnya sendiri, hasil analisis menunjukkan bahwa struktur yang telah direncanakan memenuhi semua persyaratan berdasarkan dua SNI yang tadi disebutkan, yaitu 1726 tahun 2019 dan 2847 tahun 2019. Nah, di antaranya hasil analisisnya ada simpangan antar lantai, bisa dilihat di kurva sebelah kanan yang atas, di mana nilai maksimumnya jauh ada di bawah batas yang diizinkan. Artinya gedung cukup kaku untuk menahan goyangan gempa. Yang kedua ada stabilitas P delta, bisa dilihat di kurva sebelah kanan yang bawah. Sama seperti simpangan antar lantai, P delta juga berada di bawah batas aman, yang artinya sudah memenuhi syarat. Lalu ada partisipasi massa di mana analisis moda sudah memenuhi syarat dengan 90% massa tercover. Lalu untuk desain dinding gesernya, setelah dilakukan perhitungan, didapatkan bahwa tebal dimensi untuk dinding gesernya sendiri setebal 250 mm dengan panjang total dari ujung ke ujungnya adalah 9,4 meter. Untuk tulangannya sendiri bisa dilihat di tabel sebelah kanan atas. Untuk detail penulangan dan gambar ada di gambar sebelah kanan bawah, di mana konfigurasi tulangan pada kolom boundary dan badan dinding gesernya sendiri telah dihitung dan semuanya memenuhi persyaratan kekuatan. Untuk kapasitasnya juga, setelah dilakukan pengecekan, kuat geser nominal dindingnya lebih besar dari gaya geser ultimate yang bekerja. Dan pengecekan yang terakhir menghasilkan kesimpulan bahwa dinding geser ini tidak memerlukan elemen khusus. Kesimpulan yang dapat dari penelitian ini diantaranya adalah penerapan sistem ganda pada gedung ini terbukti efektif meningkatkan kinerja struktur terhadap beban gempa. Lalu seluruh parameter yang dicek seperti simpangan antar lantai dan P delta tadi telah memenuhi persyaratan standar dari SNI. Lalu konfigurasi dinding geser yang direncanakan juga telah memadai dalam menahan gaya gempa dan memenuhi kriteria kekuatan, kekakuan, dan duktilitas. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.